Halo teman-teman, saya Sofi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing video sedikit ilmu lagi tentang pada saat kita itu memakai iklan GMV Max, baiknya dalam satu toko kita itu mengiklankan berapa produk teman-teman, gitu ya. Jadi pada video kali ini semoga nanti teman-teman bisa tercerahkan bagaimana supaya lebih ke berapa sih ya, berapa jumlah produk yang akan kita iklankan teman-teman. Oke, nah ini juga sekaligus menjawab ya pertanyaan dari subscriber. Bukan sekaligus menjawab, memang video ini asalnya dari pertanyaan beliau. Dan dari Mas Yoyo Suwono ya, GMV Max bagus diiklankan satu toko berapa produk Mas gitu ya. Jadi emang pertanyaannya dalam satu toko itu yang diiklankan berapa produk. Nah ini pembahasannya cukup menyenangkan ya teman-teman, menyenangkan karena basically sebenarnya itu tergantung dari budget teman-teman gitu, dari budget teman-teman. Kenapa? Karena pertama, pada saat kita mau mengiklankan berapa produk itu kan tergantung dari target sebenarnya teman, dari target. Contoh ya, tapi teman-teman harus punya ini nih, punya laporan laba rugi kayak gini, harus punya laporan laba rugi. Nah kayak gini, laporan laba rugi kayak gini. Ini kan laba kotor saya di bulan November itu sekitar 7,1. Laba bersihnya adalah di angka 2,9 juta. Dimana iklan di bulan November itu saya habis 4,2 juta. Gitu kan? Nah, makanya dari sini saya menentukan bahwa budget iklan saya nanti di kisaran 3,5 sampai 7 jutaan kayak gitu. Di sekitar ya mungkin rata-rata di kisaran 5 jutaan gitu harapannya ya, target estimasi 5 juta dengan ROAS aktualnya adalah 5,65 ya emang target ROAS saya mau segituan ya, sekitar 5, something ya, 5,6, ada yang 6, ada yang 5, sekian ya gitu ya, rata-rata 5,65 inilah, ini ROAS aktual di bulan November. Berarti kalau nanti di bulan November itu saya mengkonsumsi iklan sebesar 5 juta, maka nanti saya bisa dapat target omset itu sama dengan 5 juta ini dikalikan dengan ROAS aktual. Nah, target omset saya adalah di angka 28 juta untuk bulan berikutnya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Karena saya mau ngejar target situ. Kalaupun nanti ya nggak bisa ke sana ya mungkin di bawah-bawahnya dikit, ya nggak apa-apa lah. Kurang lebih saya seenggaknya arah kita mau ke sana. Ini namanya adalah target realistis teman-teman, yang biasanya dulu itu di angka 23 juta income November, nanti saya pengennya di angka 28 juta ya, naik 5 jutaan lah ya income di bulan Januari itu, di bulan Desember ini nanti harapannya kayak gitu, dengan saya ngiklan habisnya 5 juta. Nah 5 juta ini nanti ini apa namanya, ngiklan berapa produk kayak gitu ya, sebenarnya tidak ada batasan jumlah produknya. Makanya setelah selesai ya, kita budgeting kayak gini, kita perlu nge-BCG teman-teman. Sebenarnya PR-nya itu bukan berapa jumlah produk, tapi di toko kita itu berapa produk yang layak untuk diiklankan ya. Cluenya itu ya. Jadi bukan berapa jumlah produk untuk diiklankan, tapi berapa produk di toko kita itu yang layak diiklankan. Di sini teman-teman di bulan November, makanya saya perlu nge-BCG gitu ya. Nah nanti teman-teman kalau butuh laporan keuangan kayak gini, ini bisa order ke saya ya, bisa order ke saya di ini Linktree saya di sini tuh bisa teman-teman, Linktree di Linktree saya Alfironi. Nah nanti pakai yang ini aja, 50.000 ini ya, tak hapus aja deh, ini ada template-nya agak susah gitu ya, contoh sekalian aja tak hapus. Jadi yang template laba rugi nggak usah, karena nanti ngastemnya tuh susah gitu ya. Kemarin tuh ternyata apa ya istilahnya, malah banyak pada nanya-nanyanya gitu. Ada bingung cara pakainya, nggak usah coba begitu kalkulatornya ini. Nah, ini nggak usah. Nah, tak tidak usah. Sip. Nah, jadi template-nya tinggal BCG sama yang generator. Nanti yang laba ruginya pakainya yang jasa generate aja. Oke. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai ini, nanti dapat file Excel kayak gini ya. Nah, itu sampai laba kotor lah. Karena iklan sama operasional kan teman-teman tahu sendiri, teman-teman bisa jelentrekan sendiri kayak gini ya. Dijelentrekan sendiri. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri. Kalau teman-teman butuh rasio-rasio ini juga, nanti bisa kita tambahkan juga gitu ya.
Kalau mau Mas aku pengen tahu rasio aktualnya juga dong, tolong. Oh ya boleh gitu ya. Harganya cuma 50.000 per bulan. Wah malah jualan. Enggak. Ini ya kembali lagi ke pertanyaannya berapa produk. Tadi kita udah tahu budget kita 5 juta. Sedangkan di sini produk yang layak itu adalah Gistar sama Kesko untuk iklan. 7 sama 2 ini 9 produk teman-teman. Produk yang layak. Tapi produk yang diiklankan berapa? Berapapun itu yang penting adalah dia bisa konsum 5 juta. Ya. Kalau misalkan satu produk, dua produk dia udah konsum 5 juta dan masih bagus, saya scale up. Wah, saya scale up gitu ya. Jadi ini namanya scale up. Scalable gitu kan. Scalable itu Mas. Enggak tahu lah tulisannya salah. Scalable. Nah, sebenarnya yang lebih scalable itu mana? Manual atau GMV Max? Justru yang lebih scalable kan, karena kan scalable kita itu lebih ke arah omset dan keuntungan teman-teman, omset dan keuntungan, ya bukan barang terjual. Kalau barang terjual itu apa namanya ambigu gitu kan, bisa boncos juga, ya kan keuntungannya sebenarnya. Kalau saya itu lebih prefer scalable yang GMV Max. Kenapa? GMV Max kita bisa ngiklanin banyak produk itu santuy aja, karena target ROAS itu kita yang custom, ya kan? ROAS itu kan kita yang tentukan, ROAS-nya itu pasti tercapai, kemudian PR-nya adalah soal budgetnya itu dia bisa konsumsi di berapa, kan gitu. Sedangkan tadi target kita adalah 5 juta. Jadi kalau 5 juta misalkan 1, 2, 3 itu udah tersampaikan ya, udah sampai budget 3 juta, ya sudah achieve dong, sudah achieve. Cek poin pertamanya udah achieve 3 produk. Tapi misalkan 3 produk ini baru makan 3 juta, ya udah kita lanjut terus 4, 5. Nyata 45 itu baru makan 4 juta juga, ya udah kita bablasin sampai 9. Kalau 9 nyata baru bisa habis 5 juta gitu. Atau misalkan kita dari 1, 2, 3 ini udah langsung 5 juta gitu. 5 juta. Nah, kita lihat kan udah achieve. Udah achieve, baru 3 produk udah achieve 5 jutanya. Ini berarti target omset 28 juta itu 90% akan terpenuhi di bulan depan dengan target ROAS yang udah kita tentukan. Nah, terus gimana? Kalau misalkan ROAS-nya terpenuhi dan 5 juta ini udah habis untuk 3 produk, ini kan sayang kalau nganggur. Ini yang namanya kita scale up gitu. Scale up di GMV Max itu cuman salah satunya yang langkah paling gampang itu adalah menambah produk untuk yang diiklankan. Tapi kita harus tahu produk kita itu yang potensial yang mana aja. Ya, selebihnya nanti kita akan scale up dengan fitur-fitur yang lain gitu. Jadi mainnya itu bukan nurunin ROAS ya, itu sudah kesalahan fatal gitu. Kesalahan fatal. Oke? Jadi kalau pada saat kita mau scale up itu nambahin produk, baru nanti kita push dengan fitur-fitur yang lain. Ini kalau teman-teman nurunin ROAS, ini salah, ya salah. Jadi berapa produk? Tergantung, ya. Tergantung itu bisa menyesuaikan. Bahkan sebanyak-banyaknya pun nggak ada masalah teman-teman. Karena goal kita adalah biar dia bisa spend budget sebanyak-banyaknya. Karena logikanya, kalau misalkan kita punya target ROAS itu 10 kali, ya kan? 10 kali. Kalau dia spend 1 juta, maka nanti hasilnya adalah 10 juta. Kalau dia spend 10 juta, itu, maka hasilnya nanti adalah 100 juta. Kalau kita spend 100 juta, maka nanti hasilnya adalah 1 M. Dan seterusnya. Jadi, memang kita mau membudgetin ini nih. Mau membudgetin ini. Jelas tidak kan? Ini sebanyak-banyaknya. Otomatis produknya pun juga asal dia layak untuk diiklankan akan saya iklankan. Kayak gitu. Supaya dia bisa makan budget sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau ngikutin algoritma yang sekarang. Algoritma sekarang GMV masih kayak gitu. Ke depan apakah akan berubah? Kita nggak tahu. Ya. Tapi kita lihat yang sekarang ini dulu aja. Kayak apa? Kita memaksimalkan. Karena teknologi itu berubahnya cepet banget teman-teman. Nah dulu tahun 2019 kita posting produk doang, tinggal tidur bangun-bangun kaya gitu. Tahun 2020 kita posting produk harus ngiklan, tapi bangun tidur tetap kaya, gampang gitu. Kalau tahun 2022 itu udah posting produk, ngiklan, nge-live, ikut campaign, harus voucher ini itu ya kan, riset produk dan sebagainya, itu baru bisa kaya itu ya. Nah, sekarang itu udah semuanya dilakukan itu nggak kaya ya. Makanya kitanya adaptif ya dengan perubahan yang ada. Kalau sekarang GMV Max lagi polanya kayak gitu, pemahaman saya udah mempraktikkan itu ke puluhan toko teman-teman, ke banyak toko gitu ya. Jadi insya Allah udah sangat signifikan gitu, karena apa namanya belum ada yang gagal. Belum ada yang gagal. Gagal itu ROAS-nya nggak achieve ya. Gagal itu ROAS gagal gitu. Yang ada itu budget. Nah, kalau budget nggak dikonsum banyak.
ya. Budgetnya turun itu banyak. Yang penting tapi secara profitabilitas jadi lebih sehat gitu ya. Jadi quotes-nya apa? Quotes. Nah, GMV Max itu bukan masalah berapa produk di iklannya ya, tapi lebih ke arah berapa produk yang layak gitu. Ini oke, sama berapa target GMV-nya sama budgetnya. Udah, ini yang kita perhatikan ya. Jadi bukan berapa produknya teman-teman. Kalau pakai GMV itu mengiklankan 1000 produk juga nggak ada masalah. Kalau teman-teman nggak perlu ngeditin kata kunci, nggak perlu ngeditin bid dan sebagainya kayak manual itu, teman-teman tinggal set, aku maunya ruas berapa, kalau kemudian udah tinggal teman-teman bisa mikirin hal-hal yang lain gitu. Nggak usah bayar kelas mahal, coach mahal, agency mahal. Ini udah enak banget. Set GMV Max, tentukan target ruas, udah kita push bagian yang lain. Kalau dia nggak konsum, coba kita live streaming, kita coba pakai flash voucher, kita coba ikutin campaign, ikut flash sale, bikin voucher produk, edit SEO dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi itu yang dikejar. Nggak cuman iklan kontak-atiknya tok, kayak gitu. Itu udah setelah lama menurut saya. Saya barunya sekarang kayak gitu. Ini lebih ke apa ya, kesannya itu berapa upeti yang kita kayak ke Shopee sih ya, upeti teman-teman. Jadi kayak kita ngasih Shopee berapa, nanti Shopee akan kembali kita berapa gitu. Dan ini win-win ya, win-win Shopee ya. Oke, ini dulu video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa kalau ini membantu di like, di share, komen juga, disebarin ke teman-teman yang lain. Dan seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kalau terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.